Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian titik, garis, dan bidang dalam ruang. Untuk materi ini adalah analisis bangun ruang atau biasa disebut sebagai dimensi 3 juga boleh. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah pengertian dasar dan unsur-unsur dalam ruangnya terlebih dahulu. Apa saja unsur dasarnya? Jadi sini yang menjadi dasarnya adalah titik, garis, kemudian bidang. Titik, garis, dan bidang merupakan unsur dalam ruang atau sering disebut sebagai unsur ruang. Titik itu bagaimana? Garis itu yang bagaimana? Bidang itu yang bagaimana? Oke, kita bahas satu-satu. Titik itu adalah dilukiskan dengan noktah. Nah, seperti noktah itu dot ya, titik satu saja. Atau tanda silang boleh juga di sini. Dan ditulis dengan huruf besar, kapital A, B, C, dan seterusnya. Titik tidak mempunyai ukuran. Jadi titik itu nggak ada ukurannya dan sering disebut sebagai benda yang berdimensi 0. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah garis. Nah, di sini garis itu apa? Yang kita maksud di sini adalah garis lurus terlebih dahulu. Garis itu sering dijumpai sebagai rusuk dalam suatu bangun ruang. Rusuk itu yang bagaimana? Yang ini ya. A, B, B, C, C, G, G, F, F, B, G, H, H, E, E, F, dan seterusnya. Ini namanya rusuk. Dalam bangun ruang ini adalah garis. Nah, sebenarnya sebuah garis itu panjangnya tak terhingga. Nah, di sini disebutkan tak terhingga. Karena itu gambar sebuah garis biasanya dilukiskan dengan wakil garis saja. Contohnya ini ya. Nah, di sini ini sebenarnya garis ini sebenarnya panjang. Cuma ini mewakili saja bahwa sebenarnya garis ini kan tak terhingga. Kalau diluruskan segini, panjang sekali, tak berujung. Nah, ini wakilnya saja. Nah, bagaimana cara penamaan garis? Penamaan garis itu ada dua versi ya. Suatu garis dapat dituliskan dengan huruf kecil seperti ini, L, atau bisa M, bisa N, dan seterusnya menggunakan huruf kecil saja. Garis merupakan bentuk benda berdimensi 1. Garis juga bisa menggunakan penamaan dua huruf, misalkan seperti ini. Di sini A, B, maka disebut sebagai garis AB, tapi menggunakan huruf besar. Kalau yang satu huruf tadi penamanya menggunakan huruf kecil, itu garis. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada bidang. Nah, bidang yang dimaksud di sini adalah bidang datar ya maksudnya. Nah, bidang datar ini mempunyai ukuran panjang dan lebar saja, panjang dan tinggi saja, atau tinggi dan lebar saja, atau sering disebut sebagai benda berdimensi 2. Contohnya adalah persegi panjang, persegi, segitiga, dan seterusnya. Oke, lanjut. Setelah kita tahu definisi titik, garis, dan bidang, kita akan coba menelaah dari bangun ruang kubus berikut. Nah, di sini disebutkan titik sudut. Titik sudutnya itu yang mana sih sebenarnya? Titik sudutnya itu yang ini, yang A, B, itu titik sudut namanya. C, D, E, F, G, H. Apa itu titik sudut? Titik sudut itu adalah pertemuan dari dua buah rusuk atau lebih. Nah, di sini pertemuan ini dengan ini dan ini. Nah, di sini namanya titik sudut. Pertemuan dari dua buah rusuk atau lebih. Titik sudut. Rusuk. Rusuk itu apa? Nah, seperti definisi di awal tadi, rusuk dalam bangun ruang itu adalah garis. Garis yang bagaimana? Yang AB seperti ini, kemudian BC, kemudian CD, kemudian AD, kemudian yang tegak ada AE, yang tegak lagi ada BF, yang bagian atas sekarang ada EF, ada FG, dan seterusnya. Tidak saya sebutkan semuanya ya. Yang bidang atau sisi, ada misalkan bidang yang bawah itu ada A, B, C, D membentuk sebuah persegi. Yang sebelah kanan B, C, G, F. Yang bagian atas
E, F, G, H. Dan seterusnya, bagian depan ada, bagian kiri ada, bagian belakang juga ada. Semuanya berbentuk persegi. Bisa diteruskan masing-masing ya, nanti belajar mandiri. Nah, kemudian di sini ada diagonal sisi. Ada juga diagonal ruang. Nah, diagonal sisi itu yang mana sih? Diagonal sisi itu adalah garis yang dihubungkan dari titik A ke titik F. Bisa juga B ke titik E. Bisa juga A ke titik C. Bisa juga B ke titik D. AF boleh, AC juga boleh, BG boleh, BE boleh juga. Apalagi yang dihubungkan dengan B? Ada lagi BD dan seterusnya. Bagian atas ada FH, ada EG dan seterusnya. Nah, dalam bangun ruang kubus, ingat ini hanya berlaku untuk kubus. Jika rusuknya adalah kita misalkan A cm, maka diagonal sisinya sudah bisa dipastikan, tidak perlu dikerjakan menggunakan teorema Pythagoras. Bisa dipastikan panjangnya adalah A akar 2 cm. Ini hanya berlaku untuk kubus ya. Kemudian ada lagi diagonal ruang. Diagonal ruang ini bagaimana? Diagonal ruang itu adalah yang dihubungkan dari titik A ke titik G. Dia melewati ruang G. Kemudian B ke H. Kemudian C ke E. Bisa juga dari D ke F. Nah, untuk diagonal ruang untuk kubus, apabila rusuknya A cm, maka panjangnya adalah A akar 3 cm. Jadi kalau diagonal sisinya akar 2, kalau diagonal ruangnya adalah akar 3. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar.